Bab 1324. Siapa yang menghalangi dan membunuh? Mendengar perkataan Jerry Yang, wajah Carson Lee pun penuh kegembiraan. Jika dia sendiri yang ingin menyelesaikan masalah keluarga kekaisaran, sang pelindung, aku khawatir itu akan sulit. Menurut rumor yang beredar, 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu adalah pelindung. Dan setidaknya semuanya master di alam transenden tingkat 5. Meskipun ia dapat menggunakan kitab jalan besar surga untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat dekat dengan alam transenden tingkat 5. Masih terdapat kesenjangan besar antara alam transenden tingkat 5. Selain itu, pelindung keluarga kekaisaran dikabarkan sangat sakti. Dengan setidaknya berada di alam transenden tingkat 5. Bahkan mungkin ada yang berada di alam transenden tingkat 6. Atau bahkan alam transenden tingkat 7. Namun dengan bantuan Jerry Yang, meskipun Jerry yang dikalahkan, menambahkannya dapat meningkatkan peluang menang secara signifikan. Tak lama kemudian, Carson Lee meninggalkan puncak awan. Dan Jerry Yang, Ken Kokian, dan Satan semuanya tertinggal di villa Kak Chen. Apakah kamu benar-benar ingin Carson Lee meninggalkan kota yang secepat ini? Ken Kokian tiba-tiba bertanya. Dan kemudian dia tampak serius. 3 hari lagi, Linda Ye akan merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Meskipun Satan tidak berkata apa-apa, ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Kemampuan Linda Ye untuk langsung membunuh alam transenden tingkat kedua adalah Hansen, yang menunjukkan bahwa ia kuat. Dengan setidaknya berada di alam transenden tingkat 3 dan alam transenden tingkat 4 perbatasan. Hanya ada satu perselisihan Linda Ye dan Desa Emperor. Bagaimanapun, keterlibatannya sangat besar. Dan bahkan mungkin menarik keluarga kekaisaran legendaris. Atau bahkan keluarga seni bela diri legendaris untuk datang. Dalam keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris, ada banyak master di alam transenden. Jika master dari kekuatan ini datang, akan ada krisis besar by Jerry Yang. Jerry yang berkata enteng, karena keluarga kekaisaran Ye mengingini Desa Emperor. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mengundang keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris. Meskipun Desa Emperor sangat terlibat. Terakhir saat turnamen raja di kota Yan, tidak ada campur tangan dari kekuatan ini. Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku yakin ada. Pasti ada keberadaan yang sangat istimewa di Desa Emperor. Meskipun itu termasuk keluarga seni bela diri legendaris dan keluarga kekaisaran legendaris. Jika kamu ingin campur tangan, kamu tidak berani. Atau jika mereka sudah mengetahui sesuatu. Bahkan jika mereka campur tangan, Desa Emperor tidak ada hubungannya dengan mereka. Dalam hal ini, berarti ulang tahun Linda Ye akan jatuh 3 hari lagi. Keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris kuat tidak akan muncul. Selain itu, jika ada keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris yang berada di alam transenden, mereka juga ikut campur dalam pertempuran Desa Emperor. Karakter yang sangat kuat. Dan beberapa mungkin memiliki 7 atau 8 alam yang luar biasa. Atau bahkan 9 alam kekuatan. Kalau begitu, meski Carson Lee terus tinggal di kota Yan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengarkan penjelasan Jerry Yang, Ken Kokian tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Aku mengerti. Selama keluarga kekaisaran legendaris dan keluarga seni bela diri legendaris tidak keluar, kamu sendiri yang bisa menghadapi Linda Ye. Jadi Carson Lee hadir atau tidak, itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kita bisa mengatur agar dia ditempatkan di kota Kaisar Ye terlebih dahulu. Saat insiden di kota Yan selesai, kita bisa segera mulai mengambil tindakan. Setelah kamu tiba di kota Kaisar Ye, mengingat kekuatan keluarga Li, kota Kaisar Ye mungkin sudah stabil. Saat itu, kamu hanya perlu pergi ke istana Kaisar Ye dan menyelesaikan masalahnya dengan keluarga kekaisaran Ye dan pelindung.
keluarga Li akan bisa naik tahta. Jerry yang mengangguk, lalu berkata, keluarga Kekaisaran Ye pernah mengalami insiden sebelumnya. Kaisar Ye menerobos ke alam transenden dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menghancurkan kota Kaisar Ye. Semua pasukan tertinggi dan semua master di alam dewa dibawa ke bawah kendali keluarga Kekaisaran Ye. Yang sebenarnya membuat segalanya lebih mudah bagi keluarga Li. Jika tidak, bahkan jika keluarga Li ingin menggantikan keluarga Kekaisaran Ye, kekuatan tertinggi di kota Kaisar Ye akan cukup untuk menimbulkan kerugian besar pada keluarga Li. Setelah itu, dia memandang Satan lagi dan berkata, kali ini Istana Naga Hitam menderita kerugian besar. Sekarang aku khawatir hanya memiliki setengah dari kekuatannya. Setelah kejadian di kota yang sudah berakhir, dan terkadang mencaplok Istana Naga Hitam. Mendengar hal tersebut Satan langsung senang. Ketika pemimpin Red Dust masih di sini, dia ingin mencaplok Istana Naga Hitam. Hanya Istana Naga Hitam yang terlalu sakti. Bahkan lebih sakti daripada Red Dust. Tak disangka, kini ada peluang untuk mencaplok Istana Naga Hitam. Ya, Tuan Yang, kata Satan cepat. Jerry yang mengangguk, melirik ke arah Ken Kokian di sebelahnya. Lalu berkata, jika saatnya tiba, Ken Kokian, kamu akan memimpin pasukan bayangan. Pergi keluar wilayah untuk membantu Red Dust mencaplok Istana Naga Hitam. Dan memperlakukannya sebagai pelatihan melawan pasukan bayangan. Jika saatnya tiba, aku akan mengatur Carson Lee akan pergi ke sana secara langsung. Diam-diam mengawasi. Tidak peduli apa. Kita adalah manusia dan perlu mendapatkan pengalaman. Tetapi kita tidak bisa kehilangan nyawa kita. Setelah menjelaskan semuanya, Setan dan Ken Kokian pun pergi meninggalkan Jerry yang sendirian di kamar. Di dalam puncak awan begitu besar, tidak ada lampu yang menyala. Jerry yang berdiri di balkon, dan hanya cahaya bulan yang memenuhi bumi. Wajah Jerry yang bukannya tenang dan kalem saat menghadapi Carson Lee dan Ken Kokian barusan, kini lebih bermartabat dan khawatir. Alasan mengapa dia ingin mengumpulkan Carson Lee dan yang lainnya saat ini dan membuat pengaturan untuk masa depan bukanlah suatu keinginan. Dia hanya ingin memberi mereka kepercayaan diri sebelum ulang tahun Linda Ye yang ke-100. Berpikir bahwa segala sesuatunya akan terjadi dalam 3 hari dan mereka tidak akan gagal. Tapi Jerry yang tahu di dalam hatinya krisis seperti apa yang akan dihadapi Linda Ye di hari pesta ulang tahunnya 3 hari lagi. Linda Ye, sebagai pemimpin keluarga dari keluarga Kekaisaran Ye dan Master di alam transenden, datang ke kota Yan untuk mengadakan peringatan 100 tahun bersama tersebut keriuhan. Bagaimana mungkin tidak mempersiapkan diri sepenuhnya untuk ulang tahunnya? Ia khawatir tidak hanya keluarga Kekaisaran Ye, tetapi juga beberapa kekuatan besar akan muncul. Dan bahkan master di alam transenden akan muncul. Kota Yan adalah surga. Ini benar-benar akan berubah. Jerry yang mengangkat kepalanya dan memandangi awan yang tersebar di sekitar bulan. Seolah-olah ditutupi lapisan kain kasa putih. Keesokan paginya, Jerry yang pergi ke grup Yanchen. Robin Luo melihat Jerry yang lagi dan menangis kegirangan. Komisaris, kamu akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Saat grup Yanchen terus berkembang, Robin Luo berhubungan dengan lebih banyak hal. Sekarang keluarga Kekaisaran Ye menekannya lagi. Tentu saja, dia tahu bahwa kali ini Jerry yang adalah lawannya. Betapa kuatnya dia. Jika Jerry yang tidak mendapat masalah besar, bagaimana dia bisa menghilang begitu lama? Meskipun keduanya terus-menerus berhubungan. Karena Jerry yang belum kembali ke kota Yan, Robin Luo selalu merasa bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan yang praktis. Dan dia masih memiliki rasa cemas dan takut di dalam hatinya. Jerry yang memandang Robin Luo dengan ekspresi yang rumit. Dan dia juga merasakan banyak emosi di hatinya. Dia bertanya, bagaimana perkembangan grup Yanchen sekarang? Robin Luo dengan cepat berkata dengan serius. Bagi grup Yanchen, proyek terpenting saat ini adalah proyek kota Kyushu.
kecuali Kyushu Timur, yang merupakan proyek kota Kyushu. Kecuali penghalang keluarga Kekaisaran Ye. 8 proyek kota Kyushu lainnya berjalan dengan baik. Selain itu, grup ini juga memiliki bisnis lain. Tak lama kemudian, Robin Luo memberikan laporan singkat dan padat mengenai situasi terkini grup Yanchen. Walaupun isi laporannya sangat sederhana, namun masih membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan laporannya. Semuanya berjalan baik, kecuali wilayah Kyushu Timur yang diblokir oleh keluarga Kekaisaran Ye. Keluarga Kekaisaran Ye termasuk dalam wilayah Kyushu Timur. Tidak sulit untuk memblokir proyek kota Kyushu. Jangan khawatir. Tidak lama lagi proyek kota Kyushu di kawasan Kyushu Timur akan resmi diluncurkan. Ketika Robin Luo menyelesaikan laporannya, Jerry yang berkata dengan tenang, "Grup Yanchen memiliki seorang ibu yang tersisa di dunia ini. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah merindukannya. Tidak peduli apa. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikan pengembangan grup Yanchen. Siapapun yang menghentikannya akan dibunuh." Bersambung. Bab 1325. Token pemimpin keluarga. Selanjutnya, Jerry yang memberitahu Robin Luo beberapa hal, dan kemudian meninggalkan grup Yanchen. Setengah jam kemudian, keluarga Yuan, salah satu dari 8 sekte bekas kota Yan, Jerry Yang. Begitu Jerry yang keluar dari mobil, tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakangnya. Itu adalah Denny Yuan. Tetapi saat ini, ketika dia melihat ke arah Jerry Yang, dia tidak menyembunyikan kebenciannya pada Jerry Yang. Jerry yang mengerutkan kening dan memandang Denny Yuan dengan dingin. "Ada apa? Yang mengejutkan Jerry yang adalah Denny Yuan hanya mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dulu, Denny Yuan pasti akan melontarkan kata-kata kasar kepada Jerry yang jika melihatnya. Mengenai reaksi Denny Yuan, Jerry yang hanya sedikit terkejut. Itu saja. Tak lama kemudian, dia sampai di kediaman Gral Yuan. "Ayah!" Jerry yang berinisiatif berteriak. Sebelum meninggalkan kota yang terakhir kali, Jerry yang telah mencari Gral Yuan dan memanggilnya ayah. Meskipun Gral Yuan hanyalah seorang ayah angkat, dia baik kepada Jerry Yang. Wajar jika memanggil Gral Yuan, "Ayah. Kamu pulang. Duduk. Duduk." Gral Yuan, yang sedang menyiram bunga, mendengar Jerry yang memanggil, "Ayah." Dan wajahnya penuh kegembiraan. Jerry yang mengangguk dan memandang Gral Yuan, yang memiliki sedikit uban di pelipisnya, merasa sedikit rumit di hatinya. Apakah keluarga Yuan baik-baik saja? Setelah Jerry yang duduk, dia bertanya. Gral Yuan tampak dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. "Perkembangan keluarga-keluarga Yuan hari ini telah mencapai puncak. Di bawah perlindunganmu, keluarga Yuan telah menjadi keluarga pertama di kota Yan." Dengan adanya hubungan antara Jerry Yang dan Gral Yuan, bahkan pasukan puncak yang datang ke kota Yan dari tempat lain pun tidak berani meremehkan keluarga Yuan. Tentu saja ada alasan lain yang sangat penting bagi keluarga yang benar-benar berada di puncak Kyushu. Keluarga-keluarga Yuan adalah keluarga yang sangat kecil dan tidak boleh menyinggung kepentingan keluarga-keluarga Yuan. Jerry Yang, sebentar lagi, keluarga Yuan akan benar-benar menjadi keluarga kaya nomor 1 di kota Yan, kata Jerry yang sambil tersenyum. Gral Yuan tertegun sejenak, dan segera sadar. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Dan dia memandang Jerry yang dan bertanya, "Apakah kamu mengambil tindakan?" Jerry yang tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. 2 hari dari sekarang, ini akan menjadi ulang tahun ke-100 pemimpin keluarga-keluarga Kekaisaran Ye. Dan akan diadakan di kota Yan. Ini waktunya untuk bertempur langsung dengan keluarga Kekaisaran Ye. Hanya tinggal 2 hari lagi hingga pesta ulang tahun Lindan Ye. Keluarga Kekaisaran Ye akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Linda Ye di kota Yan.
Semua kekuatan tertinggi di Kyushu mengetahuinya. Dan Gerald Yuen tentu saja mengetahuinya juga. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, Gerald Yuen diliputi rasa khawatir. Dan ia pun paham bahwa sejak Jerry Yang memutuskan untuk melawan keluarga Kekaisaran Ye, pasti ada pemenangnya. Dia tidak mencoba membujuknya. Dia hanya berkata dengan wajah serius. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Tidak peduli apa. Selama orang masih hidup, masih ada harapan. Kamu harus hidup. Jerry Yang merasa Gerald Yuen peduli padanya. Ia merasakan hangat di hatinya. Dulu dia salah paham dengan Gerald Yuen selama bertahun-tahun. Kini setelah kesalahpahaman itu terselesaikan, Jerry Yang juga sangat peduli pada Gerald Yuen. Jerry Yang mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku akan melakukannya." Setelah itu, dia berkata dengan penuh kesungguhan, "Berdasarkan keluhan antara aku dan keluarga Kekaisaran Ye, tidak ada yang bisa memprediksi apakah keluarga Kekaisaran Ye akan melakukan sesuatu yang gila. Bagaimanapun juga, kamu adalah ayahku. Aku khawatir keluarga Kekaisaran Ye akan memanfaatkanmu untuk mengancamku. Jika memungkinkan, kuharap kamu bisa pergi sebentar." Mendengar hal tersebut, Gerald Yuen pun terkejut. Bukankah mungkin keluarga Kekaisaran Ye adalah salah satu keluarga terkaya di Kyushu? Di mata mereka, keluarga-keluarga Yuen adalah keluarga yang sangat lemah. Jika ia benar-benar menggunakanku untuk mengancammu, aku khawatir itu akan menjadi lelucon bagi seluruh Kyushu. Bukan, Jerry Yang berkata, aku hanya sedikit khawatir. Jika saatnya tiba, keluarga Kekaisaran Ye akan melompati tembok. Tentu saja, ini hanya kekhawatiranku. Terserah padamu apakah kamu ingin pergi atau tidak. Jika kamu mau hubungi aku tepat waktu dan aku akan mengatur seseorang untuk membawamu ke tempat yang aman. Gerald Yuen mengangguk. Intinya, masih ada 2 hari sampai pesta ulang tahun keluarga Kekaisaran Ye. Aku akan memberitahumu keputusanku sebelum pesta ulang tahun dimulai. Bagus. Jerry Yang mengangguk, lalu berdiri dan berkata, "Aku datang hari ini hanya untuk menemuimu. Karena semuanya baik-baik saja, aku lega. Ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu." Tunggu. Gerald Yuen segera berdiri, menghampiri Jerry Yang, dan meletakkan tanda kayu berwarna coklat kemerahan ke tangan Jerry Yang. "Ini apa?" Jerry Yang tertegun sejenak ketika dia mengambil papan kayu itu dan melihat isi papan kayu itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, Gerald Yuen berkata, "Ini adalah token pemimpin keluarga dari keluarga Yuen. Simpanlah. Jika suatu hari aku mati, kamu akan menjadi pemimpin keluarga dari keluarga Yuen. Aku tahu dengan identitas dan statusmu saat ini. Apalagi keluarga-keluarga Yuen belaka. Bahkan keluarga Kekaisaran pun bisa dimanfaatkan olehmu dan mengikatmu dengan keluarga Yuen. Memang ada yang salah. Namun di kalangan generasi muda keluarga Yuen, belum ada yang mampu mengemban tanggung jawab besar. Aku harap kamu bisa menerima keluarga Yuen." Mendengar perkataan Gerald Yuen, raut muka Jerry Yang berubah drastis. Baginya keluarga-keluarga Yuen memang sangat kecil dan ia tak mau repot-repot menjadi pemimpin keluarga-keluarga Yuen. Lagi pula, dia bukan dari keluarga Yuen. Saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Gerald Yuen, dan tidak menyadari sama sekali bahwa di depan pintu kamar, Denny Yuen sedang berdiri dengan ekspresi kebencian di wajahnya. "Benar saja, di hatimu, orang luar adalah yang paling penting. Tapi darah biologis bukan apa-apa. Gerald Yuen, kamu pasti akan menyesal." Denny Yuen berkata diam-diam di dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi. Saat dia pergi, Gerald Yuen melanjutkan, "Jerry Yang, terimalah keluarga Yuen." Jerry Yang memasang ekspresi pahit di wajahnya. "Ayah, aku mengerti maksudmu. Tetapi bagaimanapun juga, aku bukan dari keluarga Yuen. Sangat tidak pantas bagiku untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga.
Geral Yuen berkata dengan mata merah. Tidak ada yang tidak pantas. Dalam hatiku, kamu adalah anak Geral Yuen. Tentu saja. Aku juga tahu bahwa keluarga kecil keluarga Yuen bukanlah apa-apa bagimu. Sebaliknya, itu akan menjadi beban. Kalau memang tidak bisa menerima keluarga Yuen, aku harap bisa membina Denny Yuen. Jika suatu saat dia benar-benar mampu memikul tanggung jawab yang besar, kamu bisa menyerahkan jabatan pemimpin keluarga kepadanya. Meskipun Jerry yang ingin menolak, dia juga tahu bahwa dia berhutang pada Geral Yuen. Dengan kebencian Denny Yuen terhadap diriku, aku khawatir dia tidak mungkin mau jika aku membinanya. Setelah hening lama, Jerry yang berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya, kata Geral Yuen. Bersambung.